Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimahumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali bisa bersua di masjid ini bersama-sama mengkaji tentang hukum Islam. Mestinya bagian saya adalah syariah, tentang hukum Islam, khususnya masalah-masalah kontemporer. Cuma pagi hari ini saya diamanati untuk menyampaikan masalah hukum Islam yang terkait dengan akidah sedikit, yaitu larangan menyerupai orang kafir yang disebut dengan tasyabbuh. Dalam bahasa Arabnya namanya tasyabbuh. Sabda tasyabbuh dari kata sabaha yusbihu, tasyabbuh. Asbah dari sama, serupa. Di sana ada buku fikih dalam mazhab Syafi'i yang terkenal dengan qawaid fiqhiyah, judulnya Al-Asbah wan Nadhair. Al-Asbah wan Nadhair, karangan Imam Suyuti. Itu dari kata-kata tasyabuh ini. Asbah yaitu hal-hal yang serupa, nadhair teman-temannya yang serupa. Asbah wan Nadhair, masalah-masalah fikih yang serupa kemudian dimasukkan dalam satu kaidah. Maka di sana ada beberapa istilah seperti namanya mithal, sudah masuk bahasa Indonesia. Mithal seperti, mislun laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Wa was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mithal ini serupa persis. Kemudian ada namanya syibhun. Syibhun itu tidak serupa tapi tidak persis, seperti. Kemudian yang ketiga namanya nadhair. Nadhair ini lebih lemah lagi. Nadhair dia seperti sesuatu tapi hanya dari beberapa sisi saja. Kita sekarang mengambil yang tengah, serupa tapi tidak persis, namanya syibhun atau asbahun atau tasyabbuh. Tasyabbuh berarti menyerupai dengan sengaja terhadap orang-orang kafir dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah adat istiadat, tata cara hidup dan lain-lainnya. Itu namanya tasyabbuh. Orang Islam yang menyerupai orang kafir dalam ibadahnya, dalam akidahnya, di dalam ada istiadatnya atau cara hidupnya. Kita dengan orang kafir tidak sama, tetapi kita menyamai. Itu namanya tasyabbuh dan ini dilarang dalam Islam. Di sini ada, saya beri garis merah. Kapan tasyabbuh dilarang? Jika kita meniru sesuatu yang menjadi ciri khas, mereka. Kalau itu bukan ciri khasnya, maka nggak ada larangan. Umpamanya orang kafir menggunakan mobil itu sudah menjadi kebutuhan umum, jadi tidak ada penyerupaan di sini. Tetapi kalau mereka beribadah khusus, umpamanya hari Natal, itu khusus orang kafir, kita ikut-ikutan, itu dilarang karena itu kekhususan mereka. Apa dalil-dalil tentang larangan ini yang kita bahas secara satu persatu tentang Al-Quran dan Sunnah yang melarang masalah ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini sudah terbukti bahwa mereka, orang Yahudi dan Nasrani, dalam protokol mereka menyebutkan, salah satu protokol mereka, bahwa kita dengan orang Islam ya, tidak usah mereka itu kita ajak ke agama mereka. Itu bukan tujuan utama kita. Tapi tujuan utama kita adalah bagaimana mengeluarkan mereka dari ajaran Islam. Walaupun mereka masih namanya Muslim, walaupun masih beragama Islam, yang penting akidahnya bukan Islam lagi, yang penting ibadahnya bukan Islam lagi, yang penting adat istiadatnya bukan Islam lagi, walaupun namanya Islam. Ini tujuan mereka yang disebut dalam protokol atau yang disebut oleh tokoh-tokoh mereka, ya, para orientalis. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Maksudnya wahai umat Islam, ngapain kita terpengaruh dengan orang Yahudi dan Nasrani padahal agama Islam itu sudah sempurna, petunjuk Islam itu sudah lebih baik daripada petunjuk agama-agama yang lainnya. Al-Baqarah 120. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'inil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka seperti larangan, janganlah orang Islam itu seperti orang-orang sebelum mereka yang diturunkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Taurat dan Injil. Min qablu fatala alaihimul amadu, kemudian mereka berangan-angan. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sukanya berangan-angan. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian hati mereka keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi rahimahullah, ini larangan dalam surah Al-Hadid ini, larangan kita untuk menyerupai orang kafir. Di sini terangkan apa saja larangan itu, diantaranya adalah banyak berangan-angan. Fatal amadu, banyak mengatur hidupnya itu kepengin ini, seakan-akan mereka itu hidup 1000 tahun. Kira Yahudi itu kepengen dia itu hidup 1000 tahun lagi. Kalau ada umat Islam seperti itu dan ingin hidup 1000 tahun lagi, maka itu sudah seperti orang Yahudi. Kalau orang sudah seperti itu, maka faqasat qulubuhum, hati mereka akan keras. Hati keras itu karena kita seakan-akan tidak mati, seakan-akan akan hidup ya 1000 tahun lagi. Ini membuat hati kita itu keras, tidak luluh, tidak khusyuk, tidak takut, tidak ingat akhirat. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu mengingat akhirat. Aksiru min dzikri hadimin ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, penghancur kenikmatan, itu adalah mati. Maka perlu kadang-kadang kita itu kunjung ke kuburan, itu di Ziaratul Kubur. Disunahkan juga kita ikut mengantarkan jenazah yang dimasukkan dalam liang kubur. Itu lebih pengaruhnya lebih dahsyat daripada ceramah 100 kali. Kita suruh lihat jenazah yang dimasukkan dalam liang kubur, wah itu sudah menggetarkan hati. Kalau perlu kita hadir atau berkunjung ke unit gawat darurat khusus korban kecelakaan yang kepalanya pecah, yang khususnya keluar dari perutnya, yang tangannya ya hancur dan sebagainya, supaya kita mengingat bahwa kita itu bisa seperti itu dan kita bisa mati setiap saat, biar hati kita tidak keras dengan dunia ini. Begitu juga kalau perlu kita mempelajari tanda
bahwa sebentar lagi kita akan kiamat. Maka sebenarnya banjir, ya, itu ada korban banjir, ada foto-fotonya. Itu kalau perlu kita melihat itu bagaimana. Sebenarnya banjir yang ada di sekitar Jakarta ini sebenarnya ada peringatan bagi kita supaya jangan terlalu mengantur, terlalu bercita-cita, terlalu panjang kita akan hidup 1000 tahun. Perumahan kita tidak mungkin kena banjir, dan seterusnya. Itulah yang membuat hati kita menjadi keras sehingga Allah akan hendak menurunkan ujian bagi kita supaya kita kembali kepada Allah SWT. Makanya sebenarnya bencana alam, banjir, gunung meletus, ya, lumpur, lapindo dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak lupa dengan kematian, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita menurunkan seperti itu. Yang ketiga, kisah Dzatu Anwat. Apa Dzatu Anwat itu? Dzatu Anwat itu bukan nama orang. Dzatu Anwat itu adalah istilah dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhum annahum kharaju an Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Jadi ini cerita orang-orang muslim yang berjihad, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir yang ada di Hunain. Namanya perang Hunain, dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah perang Hunain ketika kamu umat Islam merasa bangga dengan jumlah tentara. Ada sebagian umat Islam pada waktu itu mengatakan kita ada 12.000 orang, tenang, tidak akan kalah. Tapi ternyata kalah. Kalau umat Islam itu jadi kelemahan umat Islam itu biasanya karena terlena dengan jumlah. Kayak Indonesia, kami umat Islam terbesar di dunia, mayoritas Muslim, terlena sehingga tidak sungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam, malah kita didolimi oleh orang-orang di luar kita karena kita nggak siap, sehingga umat Islam jadi lemah karena terlena dengan jumlahnya. Termasuk pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam sempat terlena, beberapa sahabatnya sempat terlena dan mengatakan 12.000 pasukan tidak akan dikalahkan dengan segelintir orang, karena waktu itu musuhnya tidak sebanyak umat Islam, dan umat Islam memang di atas angin. Karena Yaumul Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah pembukaan kota Mekah, beliau memerintahkan umat Islam untuk ke selatan, daerah Taif, daerah Hunain, untuk melawan orang-orang kafir yang belum masuk Islam di situ. Beliau bercerita, Waqid al-Laitsi, ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW, kami mendapatkan di tengah jalan, saya bacakan bahasa Indonesianya aja sekalian ya. Kami menuju Hunain, sedang pada saat itu kami baru saja keluar dari kekafiran, maksudnya baru saja masuk Islam. Inilah rahasia kenapa umat Islam pada hari Hunain kok kalah. Jadi umat Islam pada zaman Rasulullah SAW itu sempat kalah kira-kira 2 kali dalam perang. Kok bisa Rasulullah kalahnya? Rasulullah kalah karena ada oknum umat Islam. Ini tidak benar. Pertama pada perang Uhud, beliau para sahabat, sebagian para sahabat Rasulullah SAW turun dari gunung, bukit, tepatnya bukit. Kalau kita ke Madinah Munawwarah dan melihat bagaimana gunung Uhud yang sangat besar dan panjang itu, di depannya ada bukit. Bukit itulah tempat pasukan panah ya, menjaga pasukan kuda orang-orang kafir waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid agar tidak menyerang dari belakang. Tetapi ketika pasukan panah yang diperintahkan Rasulullah SAW tetap di jalan, tetap di tempat, itu
tiba-tiba turun ikut mengambil ghanimah, maka di sini letak kekalahan. Karena tidak taat kepada Rasulullah SAW dan tergiur dengan ghanimah, dengan antara rampasan-rampasan perang ini penyebab kekalahan umat Islam, tergiur dengan kehidupan dunia. Pada perang Hunain ini kita lihat di sini, penyebab kekalahan umat Islam adalah ada sebagian umat Islam yang imannya belum mantap, baru masuk Islam. Nah, kita lihat di sini, ketika kami baru masuk Islam, ya, itu kami melewati sebuah atau sebatang pohon, ya, memiliki sebuah pohon yang mereka beriktikaf di sisinya. Jadi orang kafir itu punya suatu kebiasaan, ya, mereka mengkultuskan pohon. Kalau kita sekarang, kita dulu adalah masyarakat di Jawa ini adalah masyarakat Hindu dan Buddha pada zaman Majapahit, Singosari dan seterusnya, moyang kita. Kemudian Islam masuk melalui para pedagang, tidak melalui perang. Nah, proses masuk Islam yang dibawa oleh para wali songo ini ternyata belum sempurna. Kemudian keburu wali songo itu meninggal dunia. Maka kebanyakan atau sebagian masyarakat di Indonesia yang lama, yang masih mengikuti model-model wali songo dan seterusnya, itu akhirnya Islam mereka masih setengah nanggung, setengahnya masih memegang kebudayaan Hindu dan Buddha, setengahnya sudah Islam. Maka kita lihat di Solo dan di Jogja, pusat kerajaan Solo dan Jogja itu banyak umat Islam yang masih meyakini namanya kejawen, agama Jawa. Kalau pada waktu 1 Syuro, 1 Muharram, itu mereka berbondong-bondong, bahkan dari Jakarta ada, dari Bogor ada, dari Cibubur ada, ya, dari kota-kota besar ada menuju ke Solo hanya untuk menyaksikan ritual Kerbo Bule yang disebut dengan Kiai Selamat. Nggak ada hajinya, ya, karena Kerbo ini belum haji, tapi sudah Kiai. Jadi Kiai Selamat itu diarah keliling keraton Solo. Kalau cuma melihat tidak apa-apa, tetapi melihat dan mengambil berkah dari Kiai Selamat. Banyak orang Jakarta tidak tahu Kiai Selamat itu dikira seorang kiai yang berjenggot, pakai sorban, pakai sarung. Bukan. Kiai Selamat adalah sebutan seekor kerbau bule yang diarak, kemudian diambil berkahnya, diusap-usap perutnya, kakinya. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengambil kotoran Kiai Selamat ini, dimasukkan dalam tas, dimasukkan dalam plastik, dimasukkan kulkas, ya. Kemudian disimpan untuk mengambil berkah apa? Supaya dagangannya laris. Ini terjadi di Indonesia. Kalau nggak percaya nanti tahun depan 1 Muharram kita ke Solo bersama-sama, mungkin Masjid Darussalam ini dibuat panitia begitu, kesana bersama-sama melihat secara langsung, benar nggak? Itu kejadian itu di Solo. Kalau kita pergi geser dikit ke Jogja, itu juga ada kejadian menarik. Kebiasaan orang Jogja, orang keraton zaman dahulu itu pada tanggal tersebut dan pada tanggal-tanggal yang lain itu ada namanya ritual mencuci keris. Tahu keris Pak ya? Badai keris, yang pakai badai keris itu adalah dari Jogja dan dari Solo. Karena ada keris, senjata orang Jawa pada yang dahulu. Keris ini adalah keris peninggalan kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Karena keris ini sakti mandraguna, maka perlu dicuci, ritual pencucian keris yang sakti mandraguna ini.
Kemudian kalau itu sekedar mencuci, nggak apa-apa, mencuci keris, mencuci pisau, mencuci pedang, mencuci mobil nggak masalah. Tapi yang aneh adalah bekas cuciannya itu untuk rebutan, diambil, disimpan, ya, agar berkah dagangan mereka. Kalau punya anak, ya anak perempuan cepat-cepat nikah itu dimandikan dengan bekas, ya, air yang dipakai untuk mencuci keris. Ini kebiasaan orang-orang Jawa yang masih berpengaruh adat istiadat Hindu dan Buddha. Ini kebiasaan. Maka di sini terjadi percampuran karena Islam yang belum sempurna ini tercampur dengan budaya setempat, sehingga seakan-akan ke Islam ada bukan Islam. Sudah sekaten. Sekaten itu hukumnya bagaimana sekaten itu? Sekaten itu dari kata syahadata ini. Karena susah orang Jawa itu syahadata ini susah, adalah sekaten. Ya, kayak kita nafkah diganti dengan nafkah, kan gitu. Infakun diganti dengan infak pakai k. Ini kan pergeseran istilah karena susah ungkap. Syahadata ini diganti dengan sekata ini. Sekata ini jadi sekaten. Nah, ini proses sebenarnya wali songo bagus ya, karena namanya proses mensyahadatkan ribuan orang Hindu dan Buddha agar masuk Islam. Tapi karena belum selesai penyebarannya, belum diterangkan maknanya oleh para wali songo, belum mereka meninggal dunia, ini dipahami oleh masyarakat sekaten adalah ritual-ritual tertentu, padahal itu adalah dakwahnya wali songo, sehingga sekarang terjadi pergeseran nilai. Maksudnya dulu benar, sekarang sudah berubah. Di Klaten ada namanya apem, pembagian apem. Jadi apem itu membuat apem, tahu apem Pak ya? Apem itu apa itu? Makanan, ya. Makanan kayak roti tapi kenyal, enak gitu ya. Itu mereka membuat apa namanya apem itu ribuan, habis itu ditaruh di tempat yang tinggi, dibagi kepada seluruh masyarakatnya. Jadi sudah mereka rebutan apem itu. Karena kalau dapat apem itu berarti hidupnya bahagia dan seterusnya. Nah seperti ini adalah kebiasaan ya, orang-orang Hindu dan Buddha yang kalau masuknya oleh sosok dulu ingin berdakwah dengan pelan-pelan, tapi dakwahnya belum selesai hingga disalahpahami oleh masyarakat. Ya. Di sini juga kita lihat kalau orang baru masuk Islam, ya, itu masih ada apa pengaruh kebiasaan lama. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon, mereka beritikaf di sisinya dan mereka jadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Ya. Jadi kebiasaan orang musyrik ada istiadat mereka itu pohon itu dikultuskan kemudian ditaruh senjata. Kalau sekedar menaruh senjata nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah menaruh senjata di situ supaya senjata itu punya kekuatan gaib. Kalau pakai senjata itu bisa memukul orang, membunuh orang tanpa menyentuh, umpamanya. Ini punya kekuatan gaib, maka digantungkan di situ. Nah, orang Islam yang baru masuk Islam ini, sahabat Rasulullah SAW, ya, itu mengatakan dia Rasulullah. Pohon ini namanya Dzatu Anwat. Dzat itu yang memiliki anwat itu gantungan, yang memiliki gantungan yaitu untuk menggantungan perdan-perdan. Maka umat Islam berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami, untuk umat Islam, Dzatu Anwat, tempat menggantungkan senjata, sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat, sebagaimana mereka juga memiliki tempat gantungan senjata. Di sini para rahimahullah, umat Islam yang belum terdidik akidahnya, terbina akidahnya secara benar, dia akan punya sifat namanya kepinginan, atau dalam bahasa Tibukurnya gumunan, kaguman. Jadi mudah kagum. Oh ini bagus diikutin, oh ini bagus diikutin, ini bagus. Jadi kepingin gitu. Seperti ini, ya harus itu bagus. Kenapa kita
jiwaku berada di tangannya. Kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu sama dengan umatnya Nabi Musa. Padahal umatnya Nabi Musa namanya siapa? Bani Israil. Jadi Bani Israil, Bani Israil itu adalah anaknya Israil. Israil itu siapa? Israil itu nama Nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya Nabi Israil, disebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam. Ya, ini Israil, Nabi Israil. Makanya Bani Israil itu adalah keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak 12 ya, yang laki-laki, yang perempuan 2. 12 ini yang 2 dari istri yang kedua yaitu Benyamin dan Yusuf. Sedang dari istri-istri yang ketiga itu mempunyai anak 10. Salah satu yang paling senior namanya Yahudi. Maka Yahudi adalah keturunan Bani Israil, keturunan Nabi Ishak yang paling senior. Makanya ketika Yahudi ini punya keturunan, kemudian muncullah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya Nabi Musa, maka disebut dengan orang Yahudi atau menyebut dengan Bani Israil, anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi kalau kita mengatakan banyak Israel itu tidak benar. Hancurkan Israel, berarti kita katakan hancurkan Nabi Yakub, hancurkan anak-anak Yakub termasuk Nabi Yusuf. Maka lebih tepatnya jangan Bani Israil. Yang lebih tepatnya adalah kalau orang Yahudi juga, yang lebih tepatnya adalah orang-orang Zionisme. Zionisme itu sudah gerakan khusus ya, untuk dirikan negara Zionisme. Nah, adalah rahimahumullah ya. Nabi Musa, muridnya Nabi Musa dengan muridnya Nabi Muhammad hampir sama. Hampir sama apa? Dulu Bani Israil itu pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, masuk laut, lautnya menyibak begini jadi daratan. Setelah melewati lautan, Bani Israil menemukan masyarakat baru di situ di Mesir atau masyarakat di Palestina, masyarakat yang sedang menyembah berhala ya. Kemudian Bani Israil mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Subhanallah ya. Baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, sudah selamat, bukannya bersyukur tetapi malah minta sama Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, buatkan bagi kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Makanya Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajalun, dalam surat Al-A'raf 138, bahasa Arabnya seperti ini, surat Al-A'raf ya. Ini ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajalun, dalam surat Al-A'raf ayat 138. Itu ceritanya Nabi Musa dengan ceritanya Fir'aun ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh, yang baru saja masuk Islam, sehingga ini kan mengejar orang Muslim, kenapa kamu ikutin ya, innakum qaumun tajalun. Maka dimaafkan oleh Nabi Musa, enggak apa-apa kamu bodoh, belajar lagi. Padahal kalau dia nggak bodoh, dia telah kafir. Karena bodoh tidak tahu, ya sudah enggak apa-apa. Nah, ini terulang kembali pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalian benar-benar mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Ya. Wahai sahabatku, kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa. Kalian
hadis yang sangat terkenal, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya benar-benar kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sampai mereka itu kalau masuk lubang biawak, mereka akan masuk juga. Jadi kalau mereka sudah masuk ke lubang biawak, otomatis juga ikut masuk lubang biawak. Pertanyaannya, biawak itu apa, Pak? Biawak itu semacam kadal atau semacam buaya tapi lebih kecil. Kadal tapi lebih besar. Biawak ini adanya di daerah Timur Tengah. Ya. Ada yang mengatakan di Indonesia juga ada, di daerah Nusa Tenggara Timur, di daerah Lombok. Tetapi sebagian kalangan mengatakan tidak sama, biawaknya Lombok dengan biawaknya Arab Saudi itu beda. Tapi yang jelas kayak begitu. Kalau kita lihat bagaimana rumah mereka, tentunya sangat kecil, sangat sempit, dan pasti bawah. Umat Islam itu kalau melihat orang kafir masuk ke dalam biawak dan tinggal di situ, maka umat Islam juga ikut masuk ke situ juga. Artinya sudah taklid buta, tidak dicerna lagi kebiasaan itu. Maka muncullah kita umpamanya ada orang Barat membuat namanya apa? Membuat namanya grup musik, ya, grup musik, ya, ada grup musik jazz, ada apa sebagainya. Kemudian di antara grup musik itu rambutnya dibuat kayak helm, kayak mahkota itu ada. Jadi rambutnya itu dipotong pinggirnya, tengahnya dibiarkan, kemudian diberi ditegakkan gitu, sehingga kayak itu mahkota pasukan perang gitu. Tapi itu rambut dicat kuning. Ada di antara mereka itu diikuti umat Islam. Di antara mereka yang menggunakan cincin, anteng-anteng di sebelah kirinya, di sebelah telinga kirinya atau kanannya. Nah, itu diikuti umat Islam. Juga pemain sepak bola, ya kan gitu kan? Diikuti umat Islam. Pemain sepak bola. Kemudian mereka beli pakaian jeans, celana jeans. Itu tengahnya disobek, tempat lututnya ini sobek, ada matanya disobek gitu. Saya juga ikut-ikutan beli jeans yang sobek lututnya, itu dicari mahal itu harganya, ya. Itu dicari juga. Ini kebiasaan orang kafir, biasanya tidak masuk akal, kita ikuti. Kemudian para sahabat mengatakan al-Yahud wan Nasara, kata sahabat Rasulullah mengatakan faman idzan, bukan mereka siapa. Jadi umat Islam telah banyak mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kita, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Ini yang saya bacakan tadi, ya. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka mampu masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Siapa ya Rasulullah? Al-Yahudi wan Nasara. Kemudian dari yang keempat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang oleh suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis Abu Dawud dan hadis Sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW, dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila wanita mereka, istri-istri mereka haid, datang bulan, mereka tidak memberinya makan dan tidak menggaulinya di rumah. Jadi orang Yahudi dulu kalau punya istri sedang keluar darahnya, maka itu tidak boleh masuk ke rumahnya. Dibuatkan rumah khusus di belakang. Dulu Bapak kalau kita dulu di desa, itu ada namanya gubuk di belakang rumah. Ada juga WC, itu
dulu nggak dalam rumah, dulu di luar, dan itu yang benar WC itu di luar, jauh dari rumah. Kalau sekarang WC-nya dekat tempat makan gitu, karena rumahnya kecil ya. Kalau dulu WC itu jauh dari sunnah kan, WC itu jauh dari rumah. Nah orang Yahudi ya, itu membuat satu rumah di belakang rumahnya itu khusus untuk wanita-wanita yang istri-istri yang datang bulan ditaruh di situ, nggak boleh masuk rumahnya. Kalau makan diantar makanannya ke sana. Jadi tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama, tidak boleh masuk rumahnya, tidak boleh belanja bersama. Lah makanya umat Islam ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ngikuti mereka enggak? Nah, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Dan itu adalah kotor. Ya. Maka fahtazilun nisa, oleh sebab itu jauhilah perempuan. Cuma subhanallah, kalau di dalam Al-Quran kita disuruh menjauhi perempuan yang sedang haid. Menjauhinya bagaimana? Menjauhinya jangan digaulin di tempat keluarnya haid. Tidak boleh berhubungan dengan istri yang sedang haid, karena haid itu kotor. Ternyata menurut penelitian sekarang ya, haid itu mengandung berbagai macam penyakit. Oleh karena itu kalau kita berhubungan dengan istri yang sedang haid, kemungkinan besar akan tertular penyakit itu dan akan bisa terkena infeksi dan seterusnya. Oleh karena itu kita dilarang untuk menggauli istri ketika dalam keadaan haid. Subhanallah. Tetapi ada tetapinya. Tetapi kita dibolehkan untuk menggauli istri selain menggauli. Ya. Dibolehkan untuk bersama-sama istri bagaimanapun keadaannya, kecuali satu yang menggauli di tempat keluarnya. Artinya boleh tidur bersama, boleh jalan-jalan, boleh nongol, boleh makan bareng satu piring, ya, mungkin boleh mandi bersama dan seterusnya, asal jangan digauli di tempat keluarnya. Maka setelah ayat ini turun, orang Yahudi sewa, ini Muhammad yang membawa Islam ini kok selalu ingin menyelisihi kami, kok ingin selalu menyelisihi agama Yahudi dan Nasrani. Ya. Itu keluhannya orang, itulah keluhannya orang-orang Yahudi. Kenapa sih Nabi Muhammad ini selalu membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran kita? Kalau kita berbuat gini pasti berbeda. Kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani dulu ada di Palestina. Pertama Nabi Muhammad juga sholatnya di Palestina, menghadap Palestina, Baitul Maqdis. Setelah itu beliau meminta supaya dipindahkan ke Ka'bah. Dan begitu seterusnya. Ketika orang Yahudi perempuan haid itu dipisahkan, tidak boleh digaulin, maka datanglah Islam, gaulilah istri-istri kamu kecuali satu, yaitu kawin atau nikah atau menggauli di tempat keluarnya. Selain itu dibolehkan. Berarti berbeda. Inilah sebenarnya inti ajaran Islam, yaitu supaya kita menyelesaikan agama Yahudi dan Nasrani, menyelesaikan keyakinannya, menyelesaikan kebiasaan mereka, menyelesaikan ibadah mereka dan seterusnya, supaya menjadi umat yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Secara singkat akan saya bacakan beberapa larangan yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, atau larangan membangun masjid di atas kuburan. Itu dilarang. Orang Yahudi dahulu, kalau ada orang soleh itu meninggal dunia, maka kuburannya itu dijadikan masjid atau dijadikan tempat ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka teringat dengan orang soleh itu. Jadi rahimahullah, bukankah kemusyrikan yang muncul sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu penyebabnya adalah ada 5 orang soleh. Dan silakan dibuka surat An-Nuh, ada 5 orang soleh yang meninggal dunia, ya. Kemudian
murid-muridnya membuatnya patung. Patungnya untuk apa? Patungnya supaya mengingatkan kita pada akhirat. Muridnya ini meninggal dunia, punya anak, anaknya meninggal dunia, punya cucu, cucunya meninggal dunia, akhirnya nggak paham tujuan dibuat patung itu. Akhirnya apa yang terjadi? Murid-muridnya ini, cucu-cucunya ini menyembah patung itu. Padahal itu patung orang soleh yang tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru disembah. Makanya kalau sekarang ada kuburan-kuburan, kemudian di atas kuburan itu dibangun masjid. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kunjung ke situ. Tapi lama-lama kita mengkultuskan yang ada dalam kuburan itu. Kita ambil pasirnya, kita ambil tanahnya. Sama dengan Kiai Slamet tadi, Kiai Slamet tadi diambil kotorannya, kalau ini diambil tanahnya, dimasukkan plastik, dibawa pulang. Ini tindakan mengkultuskan yang nanti. Kenapa? Sampai dikultuskan seperti itu. Ini seperti orang-orang Yahudi yang dulunya suka mengkultuskan para pemimpin mereka. Ya. Maka kita dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah, ada yang mengatakan sholatnya makruh dan seterusnya. Perbedaan para ulama dan masalah fikih. Tapi secara umum kita tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau di samping kuburan atau di sekitar kuburan. Kalau kuburannya itu jadi satu, kalau terpisah nggak masalah. Kalau terpisah nggak masalah. Kemudian sahur, orang Yahudi dan Nasrani itu kalau puasa itu tidak pakai sahur. Kalau umat Islam puasanya menggunakan sahur. Ya. Maka kalau kita nanti bulan Ramadan tidak sahur, berarti puasa kita kayak puasanya Yahudi. Subhanallah. Kalau orang Yahudi berbukanya jam 8, kita berbukanya habis maghrib langsung, pas maghrib langsung berbuka. Kalau kita undur-undur bukanya, maka kita seperti orang Yahudi mengundur-undur buka puasa. Subhanallah, kan ada masalah makanan. Itu kita beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa juga